Kembali lagi ke Smiling West Java Podcast bersama saya Dedi Taufik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan juga di sini Kang Sahrul Gunawan, Wakil Bupati Bandung. Ya. Anda masih stay di sini, berarti Anda punya pulsa. Yang jelas pastikan dulu pulsanya, gitu ya. Pulsanya kita pastikan, gitu. Ya. Baik, kita sebelum masuk ke segmen berikutnya, biasa kita buka dengan sebuah pantun. Nanti tolong dibales, Kang Sahrul, pantunnya. Ya. Pergi ke pantai bersama keluarga. Kasih. Mendaki gunung melihat senja. Kasih bisa. Jangan lupa prokes selalu dijaga. Kasih. Nanti kita liburan di Jabar aja. Yeay. Lanjut, langsung Kang Sahrul. balas. Oke, saya balas sekarang. Lu beli, gue bayar. Paten. Ranca Bali kawasan mempesona. Kasep. Keindahannya membuat terlena. Kasep. Walaupun masih pandemi corona, Kasep. Kabupaten Bandung tetap jadi primadona. Kasep. Masih semangat kan? Iya dong. Kita lanjut ya. Harus semangat. Tadi Kang Sahrul katakan bagaimana ada sebuah strategi-strategi ya. Yeah. Yang diawali tadi kuncinya adalah bagaimana kita mensinergikan. Yeah. Ya, jadi mensinergikan antar stakeholder. Jadi memang tadi kan Cukul itu menarik gitu ya. Kalau kita lihat kan bisa melihat sunrise keren, sunrise-nya bagus gitu ya. Bisa lihat gitu ya secara keseluruhan, kita bisa menikmati alam lah di Bandung Selatan ini ya. 2 minggu lalu saya ke sana Pak Kadis. Saya pikir kan sepi. Ya. Maksudnya ya biasalah pengunjungnya. Itu penuh seperti aduh, maksud saya tuh saya pengen secara persuasif, saya ingin memberikan masukan. Jangan terlalu dimasuk-masukin terus tiketnya, tapi kan itu masyarakat. Betul ya. Luas. Ada pedagang, ada apa, saya juga jadi nggak tega. Dan apa dari mulai level bawah sampai dengan atas ya, itu semua menyatu dan memang mereka memang pengennya alam ya. Tadi kan saya katakan 60% berbasis alam lah. Iya, ya, para pengunjung ke tempat wisata itu kan 60% alam. 35% religi. Ya 5% itu buatan. Itu semua dimiliki ya. Jadi boleh dikatakan gaspol lah. Jadi gunakan potensi lokal lah gitu ya. Tadi gaspol ini yang memang di Bandung sendiri dimiliki semua. Gitu ya. Tinggal bagaimana how to create-nya ya. Bagaimana tadi bisa mensinergikan tadi. Ya mungkin di Kang Sahrul yang harus bisa menjembatani ya antara pelaku industri, saya pikir dengan komunitas ya. Karena dengan pendekatan pentahelix ini adalah jaminan ya. Jadi jaminan ke depan untuk bisa mensinergikan antara government, dunia usaha, akademisi, kemudian juga komunitas, kemudian juga media. Nah media ini penting ya. Saya pikir Kang Sahrul punya itu gitu ya. Nah, karena memang background artis juga gitu ya. Nah kira-kira apa sih dengan ada background artis masuk di tatanan birokrasi? Saya pikir ini menjadi kekuatan menurut saya, terutama apalagi kita mau mengangkat pariwisata ya. Nah kira-kira ada nggak sebuah harapan ke depan dibuat tadi ya Cukul itu dibikin storytelling, dibuat sebuah film atau apa. Nah kira-kira gimana nih gitu. Saya memang melihat di desa wisata ini itu bisa lebih digali lagi. Saya apresiasi dari Disparbud Kabupaten Bandung yang mencoba meng-create ini. Seperti di Nagrek itu kita di desa Citaman itu ternyata masyarakatnya sangat-sangat bersemangat ya. Mereka juga siap untuk bagaimana menghadirkan wisata sejarah ya. Terus kemudian istilah-istilah abah ambu untuk sebutan kepada kepala desanya. Terus kemudian ada istilah-istilah bagi para sesepuh gitu ya, yang memang mereka sendiri yang memahami itu, dan mereka ingin coba menarik sejarah masa lalu. Dan suasana yang dihadirkan juga memang sangat-sangat menarik. Dan ini mungkin yang nantinya akan lebih diekspor lagi, termasuk di wilayah-wilayah yang lainnya. Tentu masa-masa seperti ini memang kita belum maksimal semua, tapi ini prepare untuk sampai dengan tahap kita bisa menerima wisatawan dengan maksimal gitu. Jadi memang tadi ya pendekatannya bisa juga
ada sebuah keunikan tadi ya, budaya diangkat gitu ya. Karena saya pikir budaya juga harus punya nilai ya. Mungkin betul. Dalam arti etnik ya. Etnik ini kan kita bisa lebih dekat kepada kepariwisataan. Jadi budaya menjadi kekuatan pariwisata. Ya, kalau etik kepada perilaku, kependidikan formal ya, itu yang dilakukan saya pikir. Nah, ini yang ke depan tadi sudah dikatakan sebuah strategi dan harapan ya. Dan kemudian juga belum itu produk-produk pertanian seperti kopi. Ya. Kemarin kita mau bikin event kopi itu, jelajah kopi, tapi kan kita masih belum bisa melaksanakannya. Dan itu sangat menarik. Jadi bagaimana mereka bisa melihat sampai ke tempat perkebunan kopi gitu ya. Terus mereka bisa menikmati kopi di alam gitu dengan para petani-petani kopi yang ada di sana. Saya kira ini menarik. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kabupaten Bandung pokoknya akan bikin kejutan untuk Jawa Barat. Abret, ya, bedas yang pasti ya Kabupaten Bandung. Pokoknya bedas kita harus lakukan. Gitu ya. Ya, mungkin terakhir nih, ya karena tadi Kang Sarul ini artis ya, dan kemudian juga kelihatan bagaimana mengkrit tadi antara keartisan masuk di birokrasi, tapi kan tidak lupa dong dengan sebuah alunan-alunan yang memang untuk mengangkat daya tarik wisata di Kabupaten Bandung. Gitu. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan gitu ya? Karena saya pikir seni itu art yang memang bisa berkolaborasi menurut saya. Ya, betul sekali. Jadi saya mau menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut wisatawan yang ada di Kabupaten Bandung. Seperti yang saya pakai ini, Sampurasun. Sampurasun. Menerima Rampes. Welcome to Indonesia, Kabupaten Bandung. Tempat wisata tak terhitung, tak bisa dibendung. Tinggal pilih saja tempat yang kamu suka. Jangan juga lupa beli oleh-olehnya. Welcome to Indonesia, Kabupaten Bandung. Ekonomi kreatifnya sangat variatif. Lukisan, wayang, dan berbagai makanan. Budayanya juga banyak tak terkalahkan. Soal budaya, Pak Kadis, saya juga ingin, karena pandemi masih lama ya, bagaimana nanti pada saat vaksinasi itu juga kita bisa hibur, para seniman juga bisa tampil nantinya. Ya, cuma masalahnya tadi, bagaimana ini bisa dilakukan di semua tempat, rasanya baru 2 saja nanti yang akan mau dilakukan. Ini kan budaya ya. Sebetulnya kita akan tampilkan di sini duta budaya lah. Ini calon dari Jawa Barat yang akan mewakili Pak Wabub ya, terutama Putri Kebudayaan. Nah, ini ikonnya Jawa Barat ya, kita akan tampilkan di sini. Sudah hadir, nanti kita sama-sama. Di sini. Ya, sudah hadir nih, kita bincang-bincang di sini nih. Pantas kok baunya bau ada putri-putri. Kita ini bau-bau putri di sini ya. Kita coba di sini tampilkan. Ya, boleh nih, sudah ada. Oke, di mana? Geser. Oke, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Putri Kebudayaan asal Jawa Barat yang akan ikut di ajang nasional. Saya perkenalkan, di sini hadir Mariam Kasih. Mariam Kasih. Mariam aja ya. Ya, manggil Mariam. Tadi udah swab kan? Udah ya, jadi aman. Jadi kita semua bertiga sudah swab. Sudah. Kita sudah di swab di sini. Ya. Gitu. Vaksin sudah semua kan? Sudah. Vaksin kedua? Udah semua, aman berarti aman. Itu salah satunya ya, salah satu untuk meyakinkan bahwa kita betul-betul dalam kondisi sehat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang saya ingin bincang-bincang nih, Kang Sarul di sini sudah hadir, Putri Kebudayaan asal Jawa Barat yang nanti akan ikut ajang nasional ya, terutama di Yogyakarta. Mohon dukungan Kang Sarul, ya terutama dukungan doa dan sekaligus dukungan material juga mungkin ya. Nah, yang jelas itu ya, gitu. Ya. Nah, sekarang gimana nih? Mariam nih sudah dinobatkan menjadi Putri Kebudayaan asal Jawa Barat, kan sudah mengikuti tahapan ya. Ini coba ceritakan sedikit tahapan-tahapan bisa masuk menjadi number 1 lah, menjadi nomor 1 sebagai warga Jabar, karena kalau lihat warga Jabar ini jumlahnya kan hampir 50 juta ya. Berarti Anda harus bangga dengan sudah mewakili dari 50 juta ini. Ya mungkin
berapa persen kaum perempuan lah ya yang mewakili, karena Jawa Barat ini 2, ada putra dan putri ya mewakili nanti. Nah kira-kira gimana gitu? Untuk Mariam sendiri sungguh bangga ya Pak, dan kehormatan juga bisa mewakili Jawa Barat di sini. Tahap-tahapnya, perjuangannya itu sulit gak sulit ya. Ada karena waktu itu tuh Mariam tuh dipilih finalis tuh mendadak. Waktu itu 1-2 bulan sebelum ajang, jadi otomatis harus ngejar waktu. Betul. Membuat advokasi juga kan harus matang, karena ini membawa Jawa Barat, mempersembahkan Jawa Barat. Mariam mempersiapkan waktu itu advokasi. Setelah diumumkan nih, Mariam dipilih waktu itu bertiga dari agensi yang sama. Terus di situ kita cepet-cepet diburu-buru, ayo bikin advokasi ini sendiri. Waduh, di situ sempat kaget, ngeblank juga karena pertama kali pigeon. Cuman karena ingin dan suka juga terjun di dunia pigeon, senang juga dengan kebudayaan Jawa Barat, budaya tari ya terutama. Mariam senang, jadi di situ Mariam langsung buat advokasi. Langsung. Konon katanya juga bisa menari ya. Iya. Kira-kira apa yang menari yang bisa nanti dipentaskan di ajang nasional itu? Yang bakatnya, jaipong. Ciri khasnya Jawa Barat. Boleh nanti kita tes ya jaipongnya gimana gitu ya. Boleh. Nah, udah siap kan kalau sama Kang Sahrul untuk kita padu serasikan, terutama padu serasinya di pariwisata ya. Bukan pendamping tapi ya gitu ya. Nah, karena beliau sendiri nih gitu. Ya, jadi saya pikir bagaimana kolaborasi ya nanti ke depan kita ingin ajak gitu ya, bahwa mempromosikan Jawa Barat. Nah, terutama tadi budaya ya. Jawa Barat ini kan terkenal dengan budayanya. Betul. Ya. Jadi budaya itu Jawa Barat itu terbagi tiga zona. Ya, satu adalah Sunda Betawi, kemudian juga zona Priangan dan zona Kecirebonan. Nah ya kan, mungkin asal dari Kota Bandung ya. Jadi masuk zonanya zona Priangan lah ya gitu ya. Jadi untuk itu tadi kekuatannya atau talentanya ada di tarian ya. Jadi memang bisa cerita tentang tarian, minat ketarian itu apa gitu? Mariam dari dulu itu dari TK suka ikut acara-acara panggung gitu di event-event TK. Ya, karena kan zaman sekarang zaman milenial ya. Milenial ini kan nggak ingin menyentuh budaya, padahal kita yakini budaya itu yang akan menguasai dunia. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, sekarang bagaimana nanti ya supaya ada ketertarikan milenial juga ya dengan tarian tadi, karena kan sekarang apa sih itu jaipong gitu ya kan, pasti orang akan bilang, milenial akan menanyakan apa jaipong gitu ya. Nah harusnya kan nanti jaipong ya, ingat nanti misalkan jaipong bisa kita lakukan edukasi di Kabupaten Bandung gitu ya. Kabupaten Bandung juga ada gitu tarian-tarian itu. Ini ke depan ya Mariam harus bisa mengajak menurut saya. Kira-kira gimana nih ajakan untuk nari gitu ya kepada teman-teman, bisa diajak itu share sedikit ya bahwa keunggulan tarian ini gitu. Kira-kira. Untuk jaipong sendiri sekarang udah banyak kemajuan ya. Ada kemajuan ya. Mulai kekinian ya istilahnya. Kayak dari pakaiannya juga udah banyak transformasi. Gitu. Untuk gerakannya juga udah mulai banyak nih, gerakan-gerakan baru. Jaipong juga terbaginya beberapa ya sekarang, bukan hanya satu jenis. Jadi udah mulai mengikuti perkembangan. Mengikuti ya. Karena memang harus terus, mengikuti terus gitu kan. Karena memang kita kan eranya 4.0 ya. Kenapa enggak gitu ya? Masuk ke virtual, masuk ke digital tentang tarian jaipong dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi sukses ya buat Anda Mariam untuk mewakili Jawa Barat ke ajang nasional. Mudah-mudahan jadi juara. Satu. Minta dukungan. Jabar juara gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita doakan semoga yang hadir di sini yang melihat semua harus mendoakan Mariam Kasim menjadi juara 1. Jabar juara. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Kita bilang cakep, kasep ya, suka salah aja nih kita. Ya kasep gitu ya. Ya kita pantun coba. Alam endah desa wisata. Kasep. Tersedia glamping di sekelilingnya. Kasep. Kabupaten Bandung tuh. Wah, Kabupaten Bandung kan? Keren Kabupaten Bandung. Untuk gali informasi para wisata. Kasep. Smiling West Java, podcastnya juara. Yeay!